Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini doa dan harapan saya menyertai saudara semua, saudara dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas waktu teduh yang indah ini. Kami datang di hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami saat ini untuk dapat merenungkan kebenaran-Mu, khususnya tentang pintu yang Engkau sediakan menuju rencana indah-Mu dalam hidup kami. Singkapkanlah kebenaran firman-Mu, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk dapat melangkah sesuai dengan tuntunan Engkau atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita merasa seolah-olah hidup ini adalah serangkaian lorong yang gelap dan kita bertanya-tanya, di mana sebenarnya Tuhan menempatkan rencananya untuk kita ini. Kita mencari petunjuk, mengharapkan peta kehidupan yang jelas, namun yang kita temui hanyalah ketidakpastian. Tapi tahukah Anda, Alkitab meyakinkan kita bahwa Bapa kita di surga telah menyiapkan hal-hal yang sungguh luar biasa. Bapa punya tujuan yang jauh lebih besar dan lebih baik daripada apa yang bisa kita bayangkan. Rencana Tuhan bukanlah sebuah misteri yang sulit dipecahkan, melainkan sebuah pintu yang selalu terbuka menanti kita untuk memasukinya. Ketika kita melangkah masuk melalui pintu ini, pintu ketaatan, pintu iman, dan pintu penyerahan diri, kita tidak hanya menemukan tujuan hidup, tetapi kita juga mulai menjelajah ke dalam berkat yang menanti kita. Berkat-berkat itu bukan hanya berkat-berkat materi, melainkan kedamaian sejati, sukacita yang melimpah, dan pertumbuhan karakter yang membawa kita semakin menyerupai Kristus. Mari kita renungkan bersama, apa yang menghalangi kita untuk sepenuhnya melangkah masuk menuju pintu keberkatan dari Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, ayat ini menegaskan bahwa rencana Allah, berkat-berkat Tuhan, dan masa depan yang Tuhan siapkan bagi kita semua itu jauh lebih spektakuler dari apapun yang bisa kita bayangkan dalam hidup ini. Coba kita perhatikan 3 frasa kunci dalam ayat ini. Yang pertama, frasa yang berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mata kita memiliki keterbatasan. Kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan kita, apa yang nyata, dan apa yang bersifat fisik dan sementara. Kita hanya bisa melihat sejauh pandang mata kita, yang seringkali terhalang oleh berbagai macam kesulitan, berbagai macam keraguan, dan juga kondisi-kondisi duniawi ini. Namun Allah sedang mempersiapkan hal-hal yang bahkan
lensa mata manusia yang terbaik sekalipun tidak akan pernah sanggup menangkap akan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, frasa yang berkata, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Telinga kita dibanjiri oleh banyak suara, kabar buruk, gosip, janji-janji palsu dunia, atau bahkan suara-suara keraguan dari dalam hati kita. Tapi janji Allah adalah suara yang tidak akan pernah kita dengar dari sumber manapun yang ada di dunia ini. Janji Allah adalah kabar baik yang begitu indah, yang kekal dan begitu mendalam. Yang ketiga, frasa yang berkata, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Ini adalah puncak dari keterbatasan kita. Hati manusia, pusat dari imajinasi dan segala keinginan kita, seberapapun besar mimpi yang kita miliki, tetaplah terbatas oleh pengalaman, oleh pengetahuan, dan pemikiran manusiawi. Namun rencana dan berkat Allah itu begitu nyata, begitu luar biasa dan sangat ajaib sehingga ia tidak pernah terlintas dalam khayalan kita yang paling liar sekalipun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, intinya Rasul Paulus ingin mengatakan berkat Allah itu jauh melampaui segala imajinasi manusia, melampaui segala pengalaman kita semua, dan melampaui segala sesuatu yang bisa manusia harapkan. Ini bukan hanya tentang kekayaan berupa materi atau kesuksesan di bidang duniawi, melainkan tentang hikmat yang dari Allah yang tersembunyi. Soal keselamatan di dalam Kristus dan juga persekutuan dengan Roh Kudus dan kemuliaan kekal di dalam kerajaan surga. Itu semua adalah rencana keselamatan Allah yang adalah suatu misteri yang sangat tidak terselami, tetapi itu suatu misteri yang maha agung. Namun semua itu kini telah dinyatakan kepada kita melalui Roh Kudus. Lalu apa syaratnya? Apa kunci atau pintu yang bisa membuka rahasia rencana-rencana Allah yang luar biasa ini? Ayat yang kita baca menjawab dengan jelas dan sangat sederhana. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pintu menuju rencana Allah yang tidak terbayangkan oleh manusia dunia itu bukanlah tentang kecerdasan yang tinggi, bukan tentang kekayaan yang melimpah, bukan tentang seberapa tinggi jabatan kita, dan bukan tentang soal kesalehan yang dapat manusia pamerkan. Pintu itu adalah kasih yang tulus kepada Allah. Mengasihi Allah bukan sekedar mengatakan, saya cinta Tuhan. Mengasihi Allah itu berarti apa yang menjadi bukti nyata bahwa kita bisa tunjukkan kalau kita ini mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih yang sejati terwujud dalam suatu kerelaan kita untuk melakukan apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan ketika situasi kita sedang sulit sekalipun atau bertentangan dengan keinginan kita sendiri, kita harus terus berusaha melakukan apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Mengasihi Tuhan itu kita dengan sadar mendahulukan kehendak Tuhan. Sama seperti seorang kekasih
yang selalu memikirkan pasangan yang dia kasihi. Demikian juga dengan mengasihi Tuhan. Berarti kita berjuang untuk menempatkan segala kehendak dan juga pekerjaan-pekerjaan yang dari Tuhan di atas segala kepentingan kita sendiri. Mengasihi Tuhan itu kita berusaha menjalin suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kasih menciptakan keinginan untuk mengenal lebih dalam lagi, untuk menerima apa yang Allah sediakan bagi kita. Kita harus mengenal pribadi Tuhan secara pribadi yang menyediakan segala kebutuhan kita ini. Kita perlu meluangkan waktu untuk terus bersekutu dengan Tuhan dalam doa kita, dalam perenungan firman Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kita yang memungkinkan Roh Kudus menyatakan segala rencana Tuhan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang Rasul Paulus maksudkan di dalam firman Tuhan yang kita baca ini adalah sikap hati kita secara menyeluruh. Itu adalah fondasi hidup kita, bagaimana kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kita mungkin tidak mengerti mengapa kita melewati berbagai macam lembah kesulitan dalam menjalani hidup ini, atau mengapa doa-doa kita seolah-olah belum dijawab oleh Tuhan. Namun orang yang mengasihi Tuhan tahu bahwa di tengah ketidakmengertian ini, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang hilang dari kita, dan jauh lebih besar dari apa yang sedang kita harapkan. Seringkali kita sebagai manusia cenderung hidup berdasarkan apa yang dapat kita lihat secara nyata, atau apa yang bisa kita dengar, atau apa yang bisa kita rasakan dalam hati kita. Kita ingin memiliki suatu cetak biru kehidupan yang jelas tentang masa depan sebelum kita melangkah maju. Kita ingin tahu persis berkat apa yang menanti kita di depan sana. Namun di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 mengajak kita untuk berpindah dari keyakinan yang berdasarkan indera jasmani kita menjadi suatu keyakinan berdasarkan iman kita, berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita percaya bahwa janji-janji Tuhan itu adalah janji yang pasti, meskipun saat ini kita belum bisa melihat atau membayangkan detail dari janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Janji ini tetap memberi kita harapan, kekuatan dalam saat-saat yang paling gelap dalam hidup kita. Ketika karir tampak sedang buntu, ketika kesehatan kita sedang merosot, atau ketika hubungan kita dengan orang lain terlihat tidak baik-baik saja, kita dapat menenangkan hati kita dengan kebenaran ini. Allah sedang menyediakan sesuatu yang tidak pernah kulihat dan tidak pernah kurasakan, karena aku mengasihi Tuhan. Ini adalah jaminan bahwa kesudahan kita tidak akan ditentukan oleh kegagalan, oleh keterbatasan kita di bidang duniawi ini, melainkan sesungguhnya ditentukan oleh keagungan rencana Bapa Surgawi bagi kita semua yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita jadikan kasih kita kepada Allah sebagai suatu pedoman hidup yang utama dalam menjalani hidup di dunia ini. Biarlah kasih itu mendorong kita untuk terus taat, terus melayani, dan terus bersandar kepada Tuhan. Pintu menuju rencana Allah yang ajaib telah terbuka
bagi kita. Tugas kita bukanlah mencoba memaksa rencana Allah itu masuk ke dalam kotak kecil imajinasi kita. Tugas kita hanyalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Ketika kita melakukan semua itu, bersiaplah untuk menerima kejutan-kejutan yang besar dan abadi dari Bapa di surga. Hal-hal yang akan membuat kita kemudian berseru dalam hati kita. Aku tidak pernah membayangkan ini semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah baik memberkati hidupku. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh kerinduan akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu dalam renungan hari ini sungguh menguatkan kami. Engkau telah menyiapkan hal-hal yang begitu indah, yang melampaui pemahaman dan bayangan kami. Tuhan, kami sadar seringkali kami hanya dapat melihat sebatas apa yang bisa kami capai dengan mata jasmani kami. Pikiran kami sangat terbatas dan kami mudah menjadi cemas akan hari esok. Saat ini kami memohon, bukalah pintu hati kami lebih lebar lagi untuk dapat mempercayai rencana-Mu yang indah, rencana-Mu yang besar terjadi dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak bergantung pada apa yang kami lihat atau kami dengar dengan panca indera kami, melainkan pada kasih dan janji-Mu yang sungguh tidak terbatas. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengasihi-Mu, sebab bagi mereka yang mengasihi Engkau, Engkau telah menyediakan berkat yang tidak terbayangkan. Pimpinlah langkah kami, agar kami dapat berjalan dalam rencana-Mu yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.